Jadi sudah telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Jadi sudah telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yan Mabori, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personel beberapa waktu yang lalu, 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas. Halo sahabat Taribunz TV, welcome back to channel Taribunz TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate, dan juga berita tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon hari ini. Tepat hari ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung turun tangan pecat Ibtu Rudiana dan 2 anak buah Ibtu Rudiana yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Nasib Ibtu Rudiana dan 2 rekannya atau anak buah Ibtu Rudiana usai Kapolri Listio Sigit turun tangan dugaan rekayasa kasus Vina Cirebon terancam dipecat. Kini nasib Ibtu dan 2 anak buahnya setelah Kapolri Listio Sigit turun tangan jadi babak baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ibtu Rudiana pun terancam dipecat bila terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas dugaan merekayasa kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ada banyak kejanggalan dalam kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam yang muaranya tertuju pada Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana sendiri sejatinya adalah ayah Eki, korban pembunuhan dalam kasus tersebut. Namun proses penangkapan hingga laporan polisi yang ditangani sendiri oleh Ibtu Rudiana membuatnya kini jadi blunder. Hal itu seperti yang dijelaskan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Pur Arianto Sutadi yang menyebut Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo sudah turun tangan. Adapun Ibtu Rudiana juga sudah menjalani pemeriksaan di Propam Polri, di mana Kapolri memerintahkan anggota untuk mencari fakta atas kasus kematian 2 sejoli yang tewas 8 tahun lalu itu, termasuk dengan memanggil sejumlah saksi hingga memeriksa ulang para terpidana. Ini menjadi atensi khusus Kapolri. Beliau perintahkan untuk Propam Irwasum turun tangan. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspos, ungkap Arianto Sutadi.
Lebih lanjut, Arianto menjelaskan tujuan utama dari pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Tapi yang jelas sekarang ini, proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas, tapi dianggap bermasalah, imbuh Arianto. Lantas Arianto Sutadi mengurai analisanya soal Ibtu Rudiana. Menurut Arianto Sutadi, Ibtu Rudiana adalah sosok yang diduga merekayasa atau mengetahui rekayasa dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Itu sebabnya Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana sebagai sosok yang blunder atau pembuat kesalahan. Saya tidak mendengar persis hasil dari pemeriksaan itu, Ayah Eki, tapi saya bisa menduga pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder, ujar Arianto. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016 ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama direkayasa oleh Ibtu Rudiana itu, imbuhnya lagi. Dia yang nangkap, dia yang pengen LP, jadi pasti akan diperiksa kembali, kata Arianto. Jadi sudah telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personel beberapa waktu yang lalu, 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas.